Dah. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kita akan mulai Zoom doa 10 hari yang ketiga. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami ingin memulai Zoom doa 10 hari kita ya Bapa, kiranya Engkau memberkati doa malam ini hingga sampai selesai ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur kita bisa ada sampai pada hari ini karena anugerahnya yang besar. Kita mau masuk dalam hadiratnya, kita mau menyembah Dia sebab Dia Allah yang hebat dan ajaib.
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, kau setia, kau sekali lagi kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saya serahkan kepada Kak Anggi untuk membawakan renungan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Bapa di sepanjang hari ini Yesus, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini Bapa. Kau telah memberkati segala aktivitas yang kami lakukan Bapa, dan pada malam hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat mengikuti Zoom Bapa di doa 10 malam ini, malam ketiga. Kau sudah memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan sedikit renung firman. Biarlah kiranya Kau yang berkati Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan Bapa, dan jemaat-jemaat yang akan mendengarkan Yesus. Biarlah kami bisa berfokus Bapa dan bertuju kepadamu saja Yesus. Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar segalanya dapat berjalan dengan lancar. Hanya dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya amin. Oke, Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Di 10 malam ketiga ini, tema yang diambil tuh adalah jangan jemu dan bosan berdoa. Yang dimana katakan Lukas 18 ayat 1, kita bisa buka bareng-bareng. Berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Nah, karena Tuhan itu berkata di dalam Lukas 18 ayat ini adalah dimensi itu selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa sih Tuhan Yesus itu tekanin hal ini ke kita, dan kenapa sih karena ini tuh harus dibahas? Jadi kalau di tertera, poin pertama adalah karena kita sering kali sebagai manusia itu kayak ngerasa lelah berdoa. Kayak di sini tuh aku bakal mention kalau kita itu sebagai manusia tuh kayak sering ghosting dalam jawaban doa. Nah, ghosting dalam jawaban dari sini tuh maksudnya kayak kita tuh kayak ninggalin jawaban-jawaban doa dari Tuhan, kayak kita tuh udah jalan gitu dari jawaban-jawaban doa yang sebenarnya kalau terjadi kita kayak capek gitu, capek, kita tuh kayak burn out sendiri. Nah, di sini aku bakal bahas kayak alasan-alasan kenapa kita bisa kayak ngerasa si burn out atau si capek ini itu adalah sebenarnya manusiawi ya, tapi kita nggak boleh normalisasikan. Jadi aku bakal bahas karena hati kita tuh mulai tawar. Kenapa kita capek? Karena hati kita mulai tawar. Hati mulai tawar ini tuh maksudnya kayak
kita tuh baru aja coba konsisten sebentar, kita kayak baru aja mulai doa sehari, 2 hari, 3 hari, tapi kita tuh kayak ngerasa biasa aja, kok kayak nggak kelihatan sih jawaban-jawaban doanya, kok nggak ada sih tanda-tandanya. Akhirnya kita kayak capek dan kita tuh jadi males. Terus kita juga kayak alasannya itu bisa dalam hal lelah secara mental dan juga lelah secara rohani. Nah di sini tuh maksudnya kayak kita tuh lelah banget ngehadapin masalah yang itu-itu aja, terus juga ngebikin kita tuh api kita tuh jadi redup. Api di sini tuh maksudnya adalah semangat kita. Semangat kita yang awal kayak semangat kita yang mau mulai konsisten, tapi kayak jadi redup, jadi kayak hilang gitu apinya karena si masalah yang itu-itu aja dan kayak kita tuh nggak ngeliat jawaban dari doa-doa Tuhan. Nah, karena kita udah tahu nih permasalahan kita, di sini aku bakal bahas rahasia gitu. Bukan rahasia sih, berarti kayak lebih ke kita harus apa gitu buat ngatasin si rasa capek atau burnout kita ini. Kita tuh sebenarnya bisa contoh kalau di sini tuh tertera peristiwa Pentakosta yang dahsyat. Kita sebenarnya bisa contoh dari mereka kayak sesimpel itu, tapi emang susah banget dilakuin sama manusia. Nah, kenapa kita harus contoh peristiwa Pentakosta? Karena tuh mereka alasan mereka bisa dapet jawaban dari Tuhan, alasan mereka bisa ngalamin peristiwa Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus bisa ngalamin peristiwa Pentakosta yang benar-benar dahsyat, itu adalah jawabannya sesimpel mereka nggak berhenti tengah jalan. Kenapa sih harus di-mention banget nggak berhenti tengah jalan ini? Karena kita tuh sebenarnya bahkan dari sebelum kita berdoa sama ini Tuhan tolong ini gitu, itu Tuhan udah kasih sebenarnya kayak kita Tuhan tuh udah order step kita dari jauh-jauh hari sebelum, bahkan sebelum kita datang ke dia gitu. Nah, that's why kita tuh harusnya nggak usah berhenti tengah jalan, karena sebenarnya Tuhan tuh bakal kasih, tapi memang mungkin nggak di saat itu langsung gitu. Karena kalau dari yang kita tahu ya, bahkan Abraham dan Sarah aja itu nunggu 25 tahun baru doanya terjawab. Yesus tuh nunggu 13 tahun kayak dalam lubang-lubang ujian yang dialami. Terus Hana juga menunggu bertahun-tahun dan juga murid-murid Yesus nunggu 10 tahun kayak 10 hari secara intens. Dari situ aja kita tahu berarti doa itu nggak harus dijawab kayak di saat itu aja. Berarti kita nggak boleh berhenti tengah jalan. Berarti kita harus benar-benar menanti dengan setia gitu, karena Tuhan itu nguji kita gitu, bukan berarti Tuhan itu nggak menjawab doa kita. Nah, di sini karena kita udah tahu nih apa yang kita harus lakuin, berarti kan sebenarnya tuh mentionnya adalah Roh Kudus itu mau kita tuh selalu kayak ngerasa haus dan lapar akan kehadiratnya. Roh Kudus tuh mau kayak kita tuh bener-bener sungguh-sungguh menanti-nanti jawaban doa. Bener-bener kayak kita tuh selalu datang dan kita nggak cuma semangat di awal doang, tapi kita harus jadi seperti yang tertera di renungan ini, kita harus jadi seperti para murid di loteng Yerusalem yang tekun sampai janji Tuhan didapati. Nah, kita juga harus nerapin prinsip yang dimana namanya itu adalah no distance for the Holy Spirit. Apa sih itu? Itu adalah sesimpel, kalau di sini dikatakan kan Roh Kudus itu nggak ada jarak. Sebenarnya aku belum terlalu paham apa maksudnya, tapi kalau aku bakal ngambil contohnya itu adalah kita ini yang akan kita lakukan ini, yang kita akan lakukan selama 9 malam ini adalah ibadah 10 malam melalui Zoom, yang dimana kita 9 malamnya online dan di hari terakhir itu kita offline. Nah di sini tuh sebenarnya kita udah diuji gitu, kayak kita tuh mau datang mau nyempatin waktu kita buat kayak doa gak sih, atau mungkin kita bakal ke distract sama hal-hal duniawi kayak mending gue ini aja daripada doa kan bisa sendiri gitu. Padahal di situ kita sebenarnya udah termasuk diuji gitu sama Roh Kudus gitu. Dan juga di sini tertera Tuhan tuh mau kita tuh punya private dan personal sama Dia. Private dan personal di sini tuh adalah kayak Tuhan tuh rindu kita tuh datang tuh bukan cuman kayak doa tuh bukan cuma sekedar formalitas, atau bahkan mungkin doa cuman di gereja doang, doa kayak cuman mau pas makan doang, doa cuman mau tidur, doa bangun tidur, atau bahkan doa ditunjuk. Tapi itu Tuhan itu mau kita tuh doa perjumpaan pribadi. Nah perjumpaan pribadi di situ maksudnya adalah kita bener-bener yang deep banget gitu. Bahkan kita tuh harus ngelakuin doa seperti yang apa Alkitab bilang, doa secara di tempat-tempat yang sepi gitu, biar kayak komunikasi dua arah kita sama Tuhan itu bener-bener fokus gitu, yang dimana kita
kayak ya udah ngobrol biasa aja sama Tuhan, ya udah anggap Tuhan itu teman kita, kayak yang kita tahu Tuhan itu Tuhan Yesus itu sahabat sejati kita, kayak ya udah doa tuh nggak harus formalitas, kita kayak bilang aja semua apa yang mau kita bilang. Dan di sini aku juga mau ingetin, kita tuh doa jangan pas butuh aja, kayak apalagi tuh cuman minta doang, kayak Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini, atau enggak kayak nuntut Tuhan kenapa doa aku nggak dijawab. Tapi Tuhan tuh mau kita tuh doa bener-bener sungguh-sungguh, doa yang bener-bener selalu konsisten konsisten dan konsisten sampai doa itu didapat. Karena kalau misalkan, percayalah, kalau misalkan kita tuh doa kayak doa minta terus kayak udah kita tinggal, itu tuh nggak bakal terjadi, atau mungkin terjadi bakal lama, atau kita bakal ngalamin ujian yang besar dulu buat itu tuh terjadi gitu. Jadi kayak kita tuh doa bener-bener yang harus doa bener-bener sungguh-sungguh. Nah, kalau misalnya kita udah tahu semuanya itu, apa sih efeknya, apa sih efek dari kita pushing si doa ini ke Tuhan, apa sih efek kita sungguh-sungguh berdoa? Pasti ada efeknya. Itu adalah Roh Kudus bakal bekerja dalam kehidupan kita, kayak yang kita tahu dari SD sampai SMA tuh pelajaran agama. Roh Kudus tuh gunanya menghibur kita. Nah, di sini di dalam doa-doa ini Roh Kudus itu adalah sebagai recharge energy, yang dimana recharge energy ini tuh kita dikuatkan saat kita merasa lemah gitu. Jadi inilah gunanya kita sungguh-sungguh, karena Roh Kudus bakal bekerja gitu. Hingga saatnya nanti Tuhan bakal jawab doa-doa kita. Nah, Roh Kudus juga bakal kasih kita healing. Healingnya di sini tuh bukan healing yang kayak ke mall sama teman, bukan quality time akan duniawi gitu. Tapi healing di sini tuh adalah hati yang kita tawar tadi, hati kita yang udah bener-bener kayak kecewa, kita bakal dibangkitin lagi, kita bakal kayak dipulihin lagi gitu hatinya. That's why kalau misalkan doa belum terjawab, berarti itu bukan tanda kita harus nyerah, bukan kayak yaudahlah ngapain sih gue berdoa, itu nggak kayak gitu. Tapi justru kita harus semakin fokus dan kayak sampai jawaban itu, kayak tanda-tanda itu udah mulai datang gitu ke kalian. Dan juga di sini tuh back to basic, kayak kita harus tetap hidupin lagi semangat kita buat berdoa. Kita jangan kayak cuman semangat di awal doang terus akhirnya kayak udah mut-mutan gitu. Dan juga kalau misalnya kita udah ngelakuin hal itu, Roh Kudus tuh bakal kasih kekuatan baru buat hari-hari kita ke depannya. Nah, aku bakal ambil contoh tuh dalam kehidupan aku sendiri deh. Kayak misalkan baru terjadi di bulan April kemarin, kayak aku nggak lolos SNBP. Nah, di situ aku jujur lemas sih, kayak kenapa ya Tuhan, padahal udah bener-bener yang sungguh-sungguh, padahal aku ngerasa kayak udah all out banget sama Tuhan, aku udah kayak ngelakuin hal-hal semampu aku yang bisa menyenangkan Tuhan. Terus kayak aku ngerasa strategi aku dalam hal nilai, dalam sertifikat itu udah bener-bener bagus. Nah, tapi di sini tuh sebenarnya Tuhan uji kita, kayak hambaku ini tuh setia gak sih, atau dia tuh datang kemarin doa tuh cuman buat pas SNBP, atau kayak mungkin dia tuh kayak bakal ngasih yang terbaik gitu. Aku tuh cuman berprinsip kalau misalkan emang itu aku nggak tempatin situ, berarti ada yang lebih baik. Mungkin kalau misalkan aku di kampus yang aku mau pilih, mungkin nanti pergaulan yang nggak baik, atau mungkin nanti kayak ada hal-hal yang nggak enak gitu terjadi. Jadi kayak kita tuh positive thinking aja, jangan yang kayak Tuhan nggak sayang sama aku gitu, karena itu doa aku nggak dijawab gitu. Tapi kita seperti yang dalam Lukas 18 ayat 1 tadi, kita tuh harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kayak pokoknya simpelnya itu, kesimpulan itu adalah kita sebagai manusia umat Kristiani itu harus berdoa, dan berdoa di sini itu adalah berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, dan juga berdoa jangan jadi formalitas doang, tapi kayak bener-bener deep sama Tuhan. Dan jangan yang kayak ya udah doa mohon ampun, doa tuh kayak bener-bener curhat rasa lega gitu. Jadi sebenarnya tuh intinya adalah jadilah pribadi yang sungguh-sungguh bilang, Tuhan jamah aku, penuhi aku kembali dengan rohmu. Jadi pokoknya jangan berhenti karena kita capek, tapi kita harus sungguh-sungguh, kita harus ketuk pintu Tuhan buat Tuhan bukain jalannya untuk kita dengan cara yang sungguh-sungguh. Gitu aja sih, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Bapak. Kami sudah selesai mendengarkan renungan dari firman-Mu Bapak. Semoga Bapak kami dapat Bapak menerapkannya, dikasihkannya Bapak dalam kehidupan kami Bapak. Kami bisa Bapak menjadi manusia yang
benar-benar berdoa sungguh-sungguh kepadamu Bapa, yang gak mut-mutan Bapa. Kami benar-benar selalu percaya kepadamu, kami menaruh naim kami Bapa kepadamu, kami menaruh sukacita kepadamu Bapa, bukan untuk hal yang duniawi Bapa. Hai dalam nama Bapa, Engkau berkati Bapa segala doa-doa yang telah kami serahkan kepadamu, agar Kau yang berkati, Engkau yang tahu Bapa waktu yang pas untuk kami Yesus. Hai dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Terima kasih Kak Anggi yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Bang Otto. Dan setelah doa syafaat akan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan informasi. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian, Kau segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya persilakan Bang Otto untuk memberikan doa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang dengan hati yang rindu berserah kepadamu. Di malam ini, hari ketiga, kami menikmati kuasa-Mu hadir bersama dengan kami dimanapun masing-masing kami berada saat ini. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami selalu yang rindu memuji, menyembah Tuhan, terlebih lagi mendengar firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat malam hari ini, buat bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong pimpin bangsa ini, baik dalam hal ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kami berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin, supaya setiap keputusan membawa kebaikan bagi seluruh rakyat. Kiranya kestabilan dan kesejahteraan boleh dirasakan semua oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapak, secara khusus kami berdoa buat Jawa Barat, Kota Depok, di mana kami tinggal. Kami berdoa ke dalam tangan-Mu, berkati perekonomian daerah ini, jaga keamanan, dan mampukan setiap masyarakat Kota Depok hidup dalam damai. Kami berdoa Tuhan buat kesatuan-kesatuan gereja di Depok supaya tetap sehati, saling mendukung, dan menjadi terang bagi sekitar. Bapak, kami serahkan Gembala, Ibu Gembala, keluarga besar ke dalam tangan kasih Tuhan, bahkan seluruh jemaat GBS 56, kiranya Engkau memberkati mereka dalam tubuh, jiwa, dan kami percayakan seluruh doa permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom saudara sekalian, kita mengucap syukur malam hari ini di tempat yang berbeda-beda. Kita bersyukur, terima kasih untuk anak-anakku yang luar biasa melayani, dan juga Kak Anggi yang sudah menyampaikan renungan yang luar biasa, sudah ala Gensi, luar biasa top ya, saya senang. Kemudian Bang Otto, terima kasih yang sudah mendoakan
Dan pengumuman untuk selanjutnya nanti kita akan tetap besok hari Minggu ibadah, kemudian malamnya kita akan doa secara Zoom sampai kepada hari Jumat masih pakai Zoom. Nanti akan dikasih tahu petugas-petugasnya sesuai dengan waktu komisi dan juga wilayah-wilayah akan melayani. Dan juga pada hari Sabtu nanti kita akan adakan penutupan dengan makan bersama. Oleh sebab itu nanti para pengurus siapkan semuanya. Kita akan mulai jam 5 supaya lebih banyak waktu lagi ya. Baik, puji Tuhan, itu saja saya sampaikan. Kita akan tutup doa malam hari ini. Mari kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau luar biasa. Sampai hari ini Tuhan tetap baik. Dan akhirnya Tuhan, malam hari kami akan selesaikan ibadah doa ini. Biar Tuhan akan memberkati kami saat tidur dan kami boleh bangun dengan sehat Tuhan. Dan kami akan terima berkat Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, bisa silakan buka mic-nya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Shalom semuanya. Ya. Tuhan berkati. Berkati. Kita tutup Kita ya tutup Bapak Ibu ya. sekalian. Dadah semuanya. Shalom.